mostly akan ada yang sudah tahu perbedaan antara tumor dan kanker, similar tapi tidak selalu 100% sama. Tapi konsepnya di sini adalah sel yang tidak normal, ya. Ada sel yang tidak normal dimanapun itu kita sudah sebut dia sebagai tumor. Waspada tumor otak, jangan tunggu parah. Dalam rangka HUT ke-19, RS Kasih Ibu Kedonganan menggelar fokus group discussion bersama media, mengangkat tema penting yang kerap luput dari perhatian, tumor otak. Dokter spesialis bedah saraf Dr. Stephen Awiono, SPBS, FTO, menjelaskan bahwa gejala tumor otak sering tidak disadari sejak awal. Mostly akan ada yang sudah tahu perbedaan antara tumor dan kanker, similar tapi tidak selalu 100% sama. Tapi konsepnya di sini adalah sel yang tidak normal, ya. Ada sel yang tidak normal dimanapun itu kita sudah sebut dia sebagai tumor, ya. Saat dia berada di otak kita sebut dia tumor otak. Saat dia berada di payudara misalkan kita sebut dia tumor payudara, ya. Nanti mengklasifikasikan lebih lanjut baru kita bisa bedakan ini tumor atau kanker sebetulnya. Jadi penting untuk diketahui tidak semua tumor itu adalah kanker. Biasa kita bedakan gampangnya itu adalah yang jinak itu tumor, yang ganas itu kanker. Tetapi khusus karena kita sedang berbicara tentang organ yang sangat penting yaitu organ otak, tidak selalu yang jinak itu berarti akan baik kondisi pasiennya, baik prognosisnya. Oke, yang paling penting itu adalah nanti deteksi dini dan penanganan secara cepat. Ya, jadi seperti tadi, tumor otak itu adalah pertumbuhan sel yang abnormal. Ya, sel yang abnormal dia tidak seharusnya ada di sana, tumbuh di otak atau tumbuh di tulang belakang atau tumbuh di sumsum tulang belakang jadi tumor. Ya, kemudian ini dia bisa bersifat jinak atau bersifat ganas. Jinak itu biasanya dia tumbuh perlahan-lahan, tidak diketahui, jarang gejalanya, tidak jelas gejalanya. Berbeda dengan yang ganas, cepat sekali. Atau kalau misalkan ada benjolan, karena benjolan ini tidak selalu ada di dalam tengkorak atau tempurung kepala kita, bisa saja dia ada di tengkorak kita. Yang berarti kalau dia bertumbuh dengan cepat, benjolan yang kecil misalkan di kepala dalam waktu 2-3 bulan bisa tiba-tiba sebesar bola tenis. Itu pertumbuhannya sangat cepat dan dapat menyebar ke organ lain. Kasus memang jarang, tetapi dapat terjadi. Dan ini bisa kita bedakan dari otak itu sendiri. Jadi otak itu ada kulitnya, ya. Bisa dari otaknya itu sendiri, bisa dari kulitnya otak. Jadi ada pelindung otak, bisa dari sana juga munculnya. Atau kita bilang penyebaran atau metastasis. Ya, organ otak ini adalah organ yang sangat kaya akan oksigen. Teman-teman pasti tahu oksigen itu hal yang sangat penting untuk tubuh kita. Dan sifat dasar seluruh tumor itu adalah mencari organ yang kaya akan oksigen. Itulah kenapa organ otak itu sering menjadi target mereka. Nah, seiring dengan perkembangan zaman tentunya kita melihat perkembangan untuk tumor-tumor selain otak, misalkan tumor payudara, tumor di tiroid, di leher, atau tumor apapun itu, tumor di paru-paru. Perkembangan pengobatannya itu sangat luar biasa. Efeknya apa? Sangat baik. Angka harapan hidup pasien akan menjadi panjang. Tapi kita harus melihat ada sesuatu yang negatif yang bisa tumbuh di sana. Apa itu? Semakin panjang angka harapan hidup pasien akan semakin mungkin, terlebih bila sifat tumor itu adalah ke arah kanker, dapat terjadi metastasis atau perpindahan ke organ lain. Ya, yang sering itu salah satunya adalah otak. Tetapi memang jarang, tadi saya sampaikan, bukan berarti tidak mungkin dia menyebar keluar. Karena tadi, otak itu organ yang kaya akan oksigen. Ya, seperti otak ini seperti kota besar. Orang-orang ingin datang ke kota besar untuk mencari rezeki. Jarang ada orang yang keluar dari kota besar ke pedalaman untuk mencari rezeki. Konsepnya akan terbalik, tetapi ada saja kasus ini memang sangat sulit untuk diidentifikasi. Contoh,
Misalkan ada seseorang yang biasanya itu dia setiap kali pasangan, misalkan istri kita, setiap kali kita melakukan sesuatu kesalahan marah-marah aja terus. Nah, ternyata semakin kesini kok dia semakin, kalau kita buat salah dia diem-diem aja, atau sebaliknya biasanya diem-diem aja, kita baru buat salah dikit marah-marah ya. Ada perubahan perilaku, tetapi yang bisa mendeteksi ini hanya orang terdekat biasanya. Justru orang-orang yang, contoh misalnya satu rumah ayah, ibu, anak dua, tapi anaknya sering kerja, ayah sama ibunya aja yang sering barengan. Hanya pasangan ini saja yang nanti tahu. Anak-anak tidak tahu kalau dikatakan ada perubahan perilaku, gini-gini aja. Padahal ada. Karena perubahan perilakunya ini sampel atau sangat tinggi. Kalian bisa merasakan orang terdekat itu. Makanya kenapa saya motif di sini. Ya, jangan ada seperti yang saya sampaikan, masalah pendengaran. Apabila dia ada di saraf pendengaran akan ada masalah pendengaran. Kalau dia ada di bagian otak untuk menggerakkan tubuh akan ada kelemahan atau kelumpuhan. Kalau dia fungsinya untuk bagian otak untuk merasakan atau sensasi sesuatu, ada rasa kebas atau mati rasa justru pada tubuh. Ya, tergantung sekali sama kondisi. Nah, kapan ke dokter? Beberapa itu lambat, yang kita sebut tumor, tetapi beberapa tumbuh sangat cepat. Ya, periksakan apabila memang sudah ada gejala. Karena semakin cepat kita deteksi, tentunya ukuran akan jauh lebih kecil. Tentunya bagi kita spesialis bedah saraf, melakukan operasi akan jauh lebih aman. Ya, dibandingkan tumornya sudah sangat besar, sudah banyak. Karena tumor ini kan sel yang abnormal tadi saya bilang ya. Kalau namanya sel, dia berarti hidup. Kalau dia hidup, berarti ada pasokan darah ke sana. Semakin dia besar, semakin banyak pasokan darah ke sana. Saat melakukan tindakan akan lebih berbahaya karena banyak darah suplai yang masuk ke sana. Ya, perusahaannya ini sudah besar, sudah punya kaki tangan banyak. Semakin susah kita untuk mengstop perusahaan tersebut, sama kayak tumor otak. Kalau dia masih kecil, suplai darahnya masih sedikit, tindakan pasti akan lebih aman. Yang kedua, kerusakan otak di sekitar tumor itu juga akan lebih minimal dibandingkan yang besar. Dan otak yang rusak semakin jadi konsep kita nanti untuk menangani adalah kita misalkan pasiennya lumpuh. Ya, lumpuh bukan berarti setelah operasi dia langsung bisa jalan. Ya, tidak selalu, karena konsep kita itu adalah kita memberikan ruang yang optimal kepada otak untuk dapat menyembuhkan dirinya sendiri. Kalau otak itu tertekan, baik dalam hal ini tumor atau mungkin ada perdarahan, baik karena trauma atau stroke, berarti suasana otak ini tidak nyaman, tidak optimal untuk otak menyembuhkan dirinya sendiri. Oleh karena itu kita buat otak itu optimal. Sama kayak satu ruangan ini, normalnya kita katakanlah kita ada 25 orang. Ini kita yang sel-sel normal pada otak. Ada tumor masuk, 100 orang tiba-tiba masuk. Pasti kita mulai sesek, pusing dan lain sebagainya. Ya, supaya kita yang sel-sel normal ini tetap baik-baik saja, kita harus keluarkan 100 orang itu yang kita anggap tumor atau kelainan. Saat mereka keluar kita tidak langsung sehat. Kita sudah diberikan lingkungan yang optimal, tapi perlu waktu untuk kita sampai pusing kita hilang, sesak kita perlahan-lahan hilang. Konsepnya sama dengan kita memberikan ruang kepada sel otak. Nah, tetapi sayangnya seperti tadi juga, kalau sudah terlalu banyak yang masuk, bisa aja 1-2 orang dari kita sampai pingsan, sampai mengalami penyakit yang lebih serius. Nah, bisa aja sel otak yang sudah terlalu lama tertekan sama tumor mengalami kerusakan yang serius. Ya, makanya harus segera dideteksi dan dilakukan penanganan. Tapi bisa kita berikan yang namanya steroid, obat kejang atau obat nyeri. Pasien-pasien akan datang, kayak tadi saya bilang, kalau ukurannya sudah sangat besar, kepalanya nyet-nyetan, kasih obat nyeri. Pasiennya datang sudah terlalu besar pun bisa menimbulkan kejang, kita kasih obat kejang. Tapi bukan itu penanganan utamanya. Kita harus menangani sumbernya, bukan akibatnya. Nyeri kepala ini akibatnya, kejang ini akibatnya, sumbernya itu tumor otak yang harus kita tangani. Dan juga ada pembengkakan otak. Jadi tumor itu bisa saja ukurannya misalkan kecil, hanya 1 jari saya mungkin sekitar setengah senti, tapi otaknya bengkak sekali. Kalau otaknya bengkak, dampaknya juga akan signifikan. Semua bagian otak yang bengkak itu akan terasa seperti tumor bagi otak itu sendiri. Ya, jadi kalau otak dengan tumor yang kecil, terutama biasanya ini terjadi pada tumor ganas. Pembengkakan otak itu terjadi karena adanya kerusakan pembuluh darah di sekitar
tumornya itu. Jadi pada tumor ganas itu biasanya pembuluh darah di sekitar sana juga rusak, akhirnya bengkak. Jadi dengan ukuran yang kecil, bengkaknya sangat signifikan. Terus diapakan? Bengkaknya itu sendiri bisa kadang-kadang kita berikan obat, tapi ini hanya buying time. Bengkaknya hilang, tumornya udah hilang. Misalkan pasien datang, tumor tidak terlalu besar, bengkaknya signifikan, datang nggak sadar. Kita kasih obat, atau mungkin lemes, kita kasih obat anti bengkak, bengkaknya kan turun. Ya, gejala bisa hilang, pasien bisa sadar, lemesnya bisa hilang. Terus misalkan tidak kita operasi, ini kan penyebab masih ada ini. Bisa saja dalam waktu 1 bulan kemudian muncul lagi hal yang sama. Kita kan tidak mau berulang-ulang cuma pasien datang kita kasih. Makanya kita harus segera tangani penyebab. Pencegahannya, sayangnya sebagian besar ini tidak dapat dicegah. Mungkin teman-teman ada yang pernah, loh kalau HP itu gimana sih? Radiasi yang penelitian terakhir, radiasi yang dikeluarkan oleh HP itu sebenarnya tidak signifikan untuk menyebabkan tumor otak. Ya, terus ada juga yang dok, kalau pernah dengar biasanya lebih satu kontrasepsi. Kontrasepsi itu menimbulkan tumor otak? Tidak. Tetapi memang ada jenis tumor otak, dia munculnya bukan karena kontrasepsi, tetapi sayangnya makanannya dia itu, kontrasepsi ini kan pil KB itu kan hormon ya. Jadi makanannya dia itu hormon. Jadi saat dia sudah ada pada wanita-wanita yang menggunakan kontrasepsi, makanannya dia disuplai terus karena obat, akhirnya cepat sekali dia bertambah besar. Ada tumor otak yang seperti itu. Tetapi beberapa tumor otak sekitar 10-20% memang ada kelainan genetik, itu yang tidak bisa kita manipulasi lagi ya. Cuma memang ada pengurangan faktor risiko, ada yang bilang berhenti merokok. Ini kalau paparan radiasi pada kepala tidak signifikan, kecuali ada beberapa pasien misalkan saat kecil ada tumor di tempat lain, paparan radiasi, karena misalnya ada tumor di tempat lain dia harus mendapatkan terapi penyinaran atau radioterapi, itu kan diberikan radiasi, tapi radiasinya diberikan orangnya masih kecil, sel otak ada yang terkena, dapat terjadi gangguan di kedepannya bisa terjadi tumor, itu mungkin. Tapi kalau radiasi dari HP saat ini masih belum dinyatakan sebagai penyebab tumor otak ya. Nah, kenapa nanti kita lakukan terapi radiasi pada beberapa tumor otak, terutama yang ganas, itu dengan MRI saat kita operasi tidak kelihatan dia sebagai tumor otak, tapi sebetulnya di dalam selnya itu sudah ada cikal bakal tumor. Kan kita tidak mungkin mengambil, kalau kita lihat di MRI sehat, saat operasi pun saya lihat sehat, tidak mungkin saya ambil otak itu sembarangan. Tetapi saya dalam situ tuh sebetulnya sudah ada. Maka dari itu kita tambahkan dengan terapi radiasi. Terapi radiasi itu supaya sisa-sisa di tumor, sel-sel tumor yang ada di sekitar situ bisa benar-benar mati, benar-benar dihilangkan. Dengan radiasi. Ada risiko, ada, tetapi manfaat terapi radiasi kita anggap lebih dominan dibandingkan dengan risiko yang disebabkan oleh terapi radiasi. Nanti akan kita hitung, makanya kita perlu tuh jenis tumornya. Oh, ini radiasinya sekian aja, karena kita nggak bisa tembak langsung radiasi dosis besar, efek sampingnya terlalu besar nanti. Ya, jadi kita harus manipulasi ke sana. Ya, kira-kira sekian dari yang dapat saya jelaskan untuk pagi hari ini. Bila ada yang mau bertanya. Direktur RS Kasih Ibu Kedonganan, Dr. Niputu Ayu Utari Laksmi, menegaskan bahwa tumor otak sering bersifat silent di tahap awal. Karena itu, edukasi dan deteksi dini menjadi kunci utama untuk mencegah kondisi yang lebih serius. Mewakili segenap staf dan manajemen rumah sakit, di rumah sakit kami ada beberapa yang sudah tidak asing, saya lihat wajahnya ya. Saya sudah kenal sebelumnya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di undangan kami. Bapak Ibu yang baru pertama kali datang, juga selamat datang. Inilah rumah sakit kami. Mungkin ada beberapa yang belum pernah berkunjung ya, atau melakukan pelayanan kesehatan. Sekaligus kami akan perkenalkan dan salam kenal. Mungkin sebelum-sebelumnya kita bertemu di beberapa kegiatan hanya untuk meliput, itu durasinya kurang dari 15 menit bahkan ya Bapak Ibu ya. Saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian, tetapi hari ini luar biasa sekali kita bisa bertemu, berdiskusi, dan mengenal satu sama lain. Terima kasih, sebuah kesempatan yang luar biasa bagi kami bisa mengenalkan layanan yang ada di rumah sakit. Spesifikasinya adalah salah satu dokter spesialis kami yang luar biasa, Dr. Steven. Beliau spesialis bedah saraf, yang tentu materi kali ini kami
pilih memang merupakan merupakan penyakit yang cukup sering mungkin dialami oleh masyarakat. Kami ingin sharing informasi tersebut kepada Bapak Ibu sekalian. Tidak cukup sampai di sana. Nantinya kami mohon bantuan untuk Bapak Ibu sekalian juga bisa menyampaikan informasi ini. Karena bagaimanapun fasilitas dan tim yang kami miliki memang kami siapkan untuk layanan masyarakat yang luar biasa. RS Kasih Ibu Kedonganan juga menghadirkan layanan komprehensif, mulai dari dokter spesialis bedah saraf hingga tenaga ahli onkologi saraf, guna memastikan penanganan pasien dilakukan secara optimal. Diskusi berlangsung interaktif bersama para jurnalis, membahas gejala, diagnosis, hingga penanganan tumor otak secara mendalam. Melalui kolaborasi dengan media, diharapkan informasi ini dapat menjangkau masyarakat luas. Hendra Warna Berita mengabarkan.